Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trismi Putranyanti, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum mengenai materi gelombang bunyi dan cahaya untuk memenuhi salah satu tugas dari fisika sekolah 2. Tetapi di sini saya akan mengambil praktikum tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanika yang digolongkan dalam gelombang longitudinal. Adapun tujuan dari dilakukannya percobaan praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses resonansi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh panjang ruang dengan frekuensi bunyi yang dihasilkannya. Adapun langkah-langkah dalam percobaan praktikum ini yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yaitu ada air dan ada 3 gelas kaca. Yang kedua yaitu tuangkan air pada gelas kaca tersebut dengan ukuran air yang berbeda, yaitu yang pertama 1/4 gelas, yang kedua 1/2 gelas, dan yang ketiga 3/4 gelas. Yang ketiga, pegang kaki gelas supaya tidak goyang-goyang. Yang keempat yaitu celupkan 3 jari ke dalam gelas supaya basah. Yang kelima, gesekkan 3 jari yang sudah basah tersebut pada bibir gelas sampai mengeluarkan bunyi. Yang keenam, lakukan langkah nomor 5 pada gelas selanjutnya. Dan langkah ketujuh, amati perbedaan dari bunyi yang dihasilkan. Untuk percobaan yang pertama yaitu mari kita lakukan pada gelas yang berisi 3/4 air. Celupkan 3 jari, lalu gesekkan pada bibir gelas hingga menghasilkan bunyi. Nah, jadi gelas yang berisi 3/4 air dan masih terdengar bunyi kan? Nah, karena di sini masih ada kolom udara yang tersisa. Dan kolom udara yang tersisa inilah yang menyebabkan bunyi terdengar. Namun, karena sisa kolom udara ini sedikit, maka bunyinya tidak begitu nyaring dan tidak begitu keras. Percobaan selanjutnya yaitu pada gelas yang berisi setengah air, dan langkah-langkahnya seperti yang dilakukan pada percobaan pertama. Celupkan 3 jari, lalu gesek pada bibir gelas. Nah, jadi pada gelas yang berisi setengah air, suaranya lebih keras dan lebih nyaring. Karena pada percobaan sebelumnya, kolom udara lebih sedikit, dan untuk gelas yang sekarang kolom udaranya lebih banyak. Jadi, itulah yang menyebabkan suaranya menjadi lebih keras dan lebih nyaring. Untuk percobaan yang ketiga atau percobaan yang terakhir yaitu pada gelas yang berisi 1/4 air. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang dilakukan pada percobaan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk gelas yang berisi 1/4 air, bunyinya sangat keras, sangat nyaring. Nah, karena kolom udara yang tersisa sangat banyak, dan itulah yang menyebabkan suara yang dihasilkan begitu keras, begitu nyaring. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan praktikum kali ini yaitu semakin besar volume air pada gelas, maka gelombang bunyi yang dihasilkannya semakin kecil. Dan sebaliknya, jika semakin kecil volume air pada gelas, maka gelombang bunyi atau gelombang suara yang dihasilkan semakin besar.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan praktikum gelombang bumi dan cahaya. Semoga apa yang saya praktikkan dan saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum